juga banyak. Kita mau nyelip, pastikan yang dari sana nggak ada orang nyebrang. Nah, jaga jarak nih ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Ilham. Hari ini kita akan belajar dengan Mas apa? Afin. Mas Afin. Panggilannya Mas siapa, Mas? Ya, Afin. Mas Afin, pertemuan keberapa ini? Ketujuh. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tes mental ya. Iya. Jadi hari ini saya udah nggak nyampaikan materi lagi, nggak nyampaikan teori lagi. Ini harus putar setir sekian ya. Enggak ya. Paling nyelip gitu, belok kiri, belok kanan. Jadi rute kita hari ini kita akan dari sini sampai ke Juwana sana, tembus ke jalur Pantura. Ya, jadi bagaimana cara kita menyelip mobil atau motor di jalur Pantura itu seperti apa? Intinya di jalan ramai. Jadi ini penguasaan pengereman ya. Kecepatan gampang, kecepatan kan tinggal pencak gas saja kenceng ya. Tapi kalau untuk rem dan gas selalu saya ingatkan ya, ketika kita niatnya hanya mengurangi kecepatan, mainnya hanya di gas dan rem saja. Kita akan gunakan kopling apabila mobil sudah terlanjur pelan ya, dan niat kita memang mau berhenti atau mau pindah gigi, baru kita kembalikan setir. Oke ya, sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jangan lupa apa, handbrake. Jadi kita lihat spion dulu, pastikan dari arah sana itu kosong ya. Kalaupun nggak kosong, masih jauh, kita udah bisa mulai masuk pelan-pelan, masuk dikit. Jadi kalaupun ada mobil atau motor yang dari sana, itu mereka udah bisa ngurangi kecepatan karena lihat kita dari sini udah mulai miring ke kiri. Jadi hari ini kita lebih belajar ke mental ya. Ya, samping kanan. Saya kok malah. Pokoknya selalu perhatikan RPM 2500, naik gigi ya, naik ke posisi lebih tinggi. Kalau misalnya depan kayak gini kan ada apa nih, pickup ya, kita udah mulai jaga jarak dan kita perhitungkan hanya mengurangi gas saja sambil melihat. Jadi kita bisa perhitungkan itu, maksudnya kita bisa stop pas atau bisa jaga jarak tanpa harus kita nginjak rem. Itu lebih efisiensi, BBM-nya lebih dapat, maksudnya lebih hemat ya, daripada kita gas kenceng mepet baru ngerem. Nah itu satu sisi nggak efisien, yang kedua kita juga nantinya nggak nyaman karena kita harus rem dadakan dan BBM-nya lebih boros. Ini mulai rating kanan, sebelah sana kosong ya, sip. Oke, nah diambil kanan. Yuk, mantap. RPM naik di atas 2000, minimal 2000, di atas 2000 tuh udah bisa naik. Mas Alvin asli dari mana? Dari Kemiri ya? Iya. Mas Faiz? Pakis, Bang. Pakis ya. Ada satu lagi namanya hampir sama kayak Mas Alfian. Aku ya kebolak-balik mereka berdua ini. Faiz, Alvin sama temannya Mbak Rina kan? Iya. Ya, Rina adik kelas lah. Adik kelas. Ini terlalu cepat melepas koplingnya ya. Jadi kuncinya bahwa kita mengemudi seperti ini, halus dan enggaknya kita mengemudi itu tergantung di bagaimana cara kita ngelepas kopling dan bagaimana cara kita injak gas ya. Itu pada saat kita mau
mulai jalan. Kalau kita berhenti ya tinggal bagaimana cara kita mengurangi kecepatan tadi. Mengurangi kecepatan kan pertama angkat gas, kedua nginjak rem, mobil udah mulai pelan. Kalau mau berhenti baru kopling, remnya halus ya. Jadi namanya kita driver itu kan kita gak hanya kita sendiri ya. Kita di depan itu juga kita mementingkan yang belakang gitu. Kalau kita nyetirnya nggak enak, nyetirnya kasar, yang belakang mabuk ya. Untuk Mas Faiz sejauh ini Mas Afin mentalnya bagus. Mas Faiz Ya. lihat nggak Ya, Bojo melaku 40 tok. Yo. Ini udah bagus. Jadi kalau kita di tol itu memang kecepatan minimal 60 ya. Ya. Itu kamu di bawah 60 ketilan. Tapi di tol ketika kita nyetir kecepatan 60 tuh nggak terasa sebenarnya. Kalau di jalan kayak gini kan rame. Ada motor, ada orang nyebrang, jadi terasa lebih kenceng. Tapi kalau di tol tuh kamu kecepatan 80 itu sama kayak kamu di jalan seperti ini kecepatan 50. Lainnya ngebut ya. Iya. Itu apalagi kalau di depan gini kosong ya. Mungkin jarak mobil paling 12 itu terasa pelan banget jalannya. Setiap kali kita mau nyelip, misalnya motor, kita pastikan klakson. Ya. Kadang orang bawa motor seperti itu kan nggak melihat belakang. Iya, seperti itu. Takutnya kalau di depan mereka ada lubang, kaget, tiba-tiba banting setir ke kanan. Nah, makanya sebelum kita nyelip, benar kita udah nyalain rating, tapi kita klakson. Tit, ya, untuk ngingatin kendaraan yang ada di depan bahwa kita ini mau nyelip. Jadi mereka jangan sampai tiba-tiba patahin setir ke kanan. Pokoknya apapun klakson. Jangan malu-malu tekan klakson. Gratis kok. Kalau gini gigi 2 gigi 3 4. Gigi berapa? Kalau mau nyelip gini Lihat, kalau truknya jalan cuma kayak gini, jangan kan gigi 3, gigi 4 juga bisa. mampu. Nengok sedikit ke kanan, ya aman. Tikungan. Tikungan ya jangan. Ya, masuk lagi. Itu namanya intip-intip. Itu intip sono, anak mobil masuk nih gitu. Kira-kira ini mulai intip lagi 014. What? Jadi gini, kalau kita mau nyelip, kalau ragu jangan, Iya. ya. Kalau berani sekalian, tapi kalau ragu jangan. Nah ini jaga jarak, jangan sampai terlalu mepet sama truk. Ya, gas. Oke. Sip. Ini depan sana kan nikung ke kanan terus ke kiri kan. Nah, depannya ada truk, ada motor juga. Ini kita harus jaga jarak. Kita perhitungkan, pokoknya dari jauh kita udah perhitungkan. Jadi kalau bisa tanpa kita ngerem, ya. Tinggal tambahin gas, kurangi, tambahin gas, kurangi, gitu aja. Hitung-hitung juga ngirit kampas kampas rem juga. Ke kiri ya, sip. Udah lumayan halus ya, untuk kelas pemula itu udah bagus, kontrol di tikungan udah bagus, udah lumayan bagus daripada lumayan mas ya. Kan ada motor nih, jalur sini kan lumayan rame, banyak motor wirawiri nyebrang juga banyak. Kita mau nyelip, pastikan yang dari sana nggak ada orang
jaga jarak nih ya. Sip. Nah, udah balik gigi. Dua. Ini mesin mati ndak ini? Klakson. Starter. Mati. Ya, balik gigi satu. Sip. Itu yang saya maksudkan, kita jaga jarak ya. Itu kenapa? Karena tadi kan ratingnya tiba-tiba kan, Iya. langsung belok kiri, dia langsung kurangi kecepatan. Nah, makanya itu jadi pelajaran buat kita. Kalau kita mengemudi, kita harus jaga jarak gitu. Jadi jarak aman itu minimal 5 meter. Kalau kita jalannya kenceng itu paling sedikit udah 5 meter. Ya. Kenapa? Karena jangkauan mobil untuk bisa dari kenceng langsung stop itu dalam jarak 1 meter nggak akan mampu. Ya. Jadi kalau kita jalan, kita udah di jalur kita yang benar. Dari sana ada orang yang nyelip ngambil jalur kita. Hal yang harus kita lakukan adalah kita kurangi kecepatan. Kasih kesempatan mobil yang nyelip sana untuk masuk, ya. Jadi jangan sampai bahasanya peko-pekoan ya. Sana udah nyelip ngambil jalur, kita ya peko, tambah kenceng. Akhirnya sampai sana ya adu mental. Tinggal lihat siapa yang banting setir ke kiri atau ke kanan, kan gitu. Sama-sama rugi. Makanya lebih baik kita ngalah sedikit tapi aman. Respon kaki udah bagus Mas Afin tadi. Cuman koplingnya telat, makanya mobilnya Mati. Pada saat berhenti tadi memang nggak mati, cuman udah stop, mulai jalan lagi, giginya gigi 4. Itu yang buat Berat, ya? mati, ya. Jadi selalu ingat kalau mobil sudah berhenti, mulai jalan lagi harus pakai gigi satu karena angkatan awal itu berat. Mulai jalan awal pakai gigi 2 bisa nggak? Bisa, asalkan angkatan koplingnya benar dan jalannya datar. Tapi kalau misalnya kita untuk jalan ya harus pakai yang untuk jalan awal pokoknya pakai gigi 1. Jalan awal pakai gigi 1. Kalau mobil masih rodanya masih gelunding ya, artinya masih jalan walaupun hanya sedikit, pakai gigi 2 aja nggak masalah. Tadi kan jarak mepet banget kan? Mepet. Tapi kamu kontrolnya udah bagus. Itu artinya begini, kita nyetir kenceng tapi kita harus menguasai mobil. Bukan mobil yang menguasai kita. Jadi bukan berarti taunya kenceng tapi nggak bisa ngontrol. Kita harus perhitungan. Oh iya, saya bawanya jaraknya mepet nih, ada kendaraan di depan, berarti saya harus ngatur, perhitungkan ketika dia di depan berhenti tiba-tiba, saya harus ngapain. Kita harus tahu. Jadi jangan asal mepet. Kalau kita asal mepet saja, itu artinya mobil yang menguasai kita nggak bisa menguasai mobil. Karena kita nggak tahu, nggak punya rencana kalau tiba-tiba kendaraan di depan berhenti tiba-tiba, apa yang harus kita lakukan, kan gitu ya. Jadi kalau mau kita mengemudi dengan gaya aman, jaga jarak ya, minimal sekali 5 meter ya. Itu kalau kita jalan kencang. Beda dengan kita jalan pelan. Kalau pelan mah depan berhenti tiba-tiba langsung injak rem set, walaupun kita ibaratnya di dalam nggak nyaman tapi mobil bisa langsung berhenti ya. Tapi kalau kenceng itu dia butuh space untuk berhenti ya. Dari rem full itu minimal 2-3 meter ya. Itu dengan kecepatan standar ya, 60, 80, 60 ya. Kalau udah di atas 100 dengan jarak seperti itu nggak akan cukup. Kanan lagi ya. Makanya kalau kayak gitu kita harus klakson ya. Kan udah saya selalu ingatkan bahwa klakson tuh gratis. Tahu gitu besok tak tulis ini klakson 1000 gitu ya. Di situ nggak ada tulisan klakson, hijau kan? Terus apa berhenti itu? Oh terus. Iki apa ya, kuning? Masih kuning, bablas. Penting jangan sampai merah. Mau nyelip, rating, klakson, tit.
Rame. Naik gigi 3. Perhatikan, mesin udah ngeraung. Ketika kita mengemudi, kita ngegas, dengar kalau mesin udah ngeraung itu RPM udah pasti di atas 2500. Ya. Iya. Puncaknya mesin ngeraung itu RPM mendekati 3000 udah ngeraung dah. Jadi kalau kita mau nyetir gaya nyetir halus, BBM-nya mau irit, yuk jagalah RPM maksimal 3000. Makanya orang bilang bahwa nyetir mobil itu memang ada yang irit, ada yang boros. Tapi yang menjadi penyebab utama irit dan enggaknya itu tergantung di gaya pengemudi. Ya, dia mainnya RPM tinggi terus ya, mau mobil irit jadinya boros. Kita lurus ke sana, ambil jalur sana. Ya. Kanan, set. Apa kesalahan kita tadi? Di tikungan kita apa nyalip gitu, itu bunuh diri namanya. Oke, sejauh ini mulai dari kita jalan pertama sampai ke sini sebelum kita masuk Pantura sudah ada 2 pelajaran penting yang kita petik. Pertama apa? Jaga jarak. Kedua apa? Tikungan jangan nyelip. Gitu. Iya, nih tadi bisnya nggak ngerem. Paham ya? Itu penting. Jadi kalau ngomong masalah buru-buru, semua orang punya kepentingan dan ingin cepat, ya. Tetapi kita harus menjaga kenyamanan berkendara, keselamatan berkendara itu kita harus tahu. Nah kayak tadi misalnya ada polisi depan, ketilang nggak kita? Ketilang, ya. Ya cuman Indonesia kan begitu, kalau nggak ada kacang hijau kan bablas gitu. Tapi jangan ditiru, hal-hal seperti itu tuh membahayakan. Sebenarnya aturan lalu lintas yang dibuat itu kan untuk keselamatan berkendara. Mending. Ya, ini mulai masuk Pantura kita belok ke kiri. Nah, kita belok kiri balik gigi 2 aja nih, nggak usah sampai stop. Setir mulai putar kiri. Ya, sambil lihat yang dari arah sana. Arah sana kira-kira kosong? Ya, lanjut. Nah, ini kan satu jalur. Ya, satu lajur ya. Kita mau satu lajur, satu arah. Kita tinggal pilihan, kita mau ngambil jalur kiri atau jalur kanan. Kalau kanan ya kanan. Ingat, marka lurus ini nggak boleh motong kiri ya, nggak boleh ngambil kanan kiri. Iya. Kanan terus. Kalau kita mau ngambil kiri, tunggu aja marka putus-putus. Kalau marka lurus seperti ini, itu kita nggak bisa pindah jalur ya. Kita mau nyelip juga nggak bisa, mau pindah jalur juga nggak bisa. Paham ya? Makanya kenapa di setiap tikungan ya, di setiap jembatan itu pasti markanya marka lurus. Itu tandanya bahwa kita nggak boleh nyelip. Paham ya? Yuk gas, naik gigi 4. Udah, di jalur Pantura kayak gini kita tetap di jalur kita. Pokoknya di jalan raya mau serame apapun, dari sana mau rame, mau truk tronton gede nggak masalah. Yang penting ingat, jangan sampai kita keluar dari garis kuning, ya. Terus nih jalur kiri ini apa? Jalur kiri ini kan bahu jalan, ya. Kiri ini bahu jalan itu sebenarnya untuk jalur darurat buat motor. Cuman ya, di Pantura kalau menyelip kanan kan susah. Orang kebanyakan nyelip dari kiri. Tapi sebenarnya kalau polisinya ketat ketilang, Mas. Kiri. Ini karena kita lurus, ambil kiri sedikit. Ya. Jadi begini, ketika saya suruh gas aja nggak masalah. Intinya begini, saya kan setiap hari ngelatih Mas Alvin atau Mas Faiz nih.
saya bisa ngelihat kemampuan setiap siswa itu seperti apa. Jadi kalau ngegas, saya suruh ngegas, berarti kemampuan Mas Afin atau Mas Faiz itu udah bisa untuk menambah kecepatan, ya. Lambo kira instruktur tuh nggak gugup nih di jalan raya kayak gini, gugup. Nih kamu kemampuannya belum sampai ke sana, tak suruh gas ya, aku sing bunuh diri ya. Paham ya? Iya. Instruktur tuh bukan cuma siswa yang belajar, butuh mental. Instruktur ngajarin tuh butuh mental loh. Nah, kamu belajar kayak gini ya, nyerempet mobil orang, sing disalahin sopo? Siswa apa instrukturnya? Instruktur. Kanan kosong? Yang truk segede. Oke, coba. Kita coba nyelip kiri, berani? Keriting kiri. Jalannya rusak Om. Ya apa Mas? Sebentar. Oh, ada truk, jangan dulu. Masuk lagi ke kanan. Tapi ini karena kita proses belajar, kita nyelip yang bener, ambil kanan aja ya. Tapi kita harus sabar, kalau mau bener tuh harus sabar ya. Lihat yang sana kira-kira kosong, baru kita mulai ambil ke kanan. Dan pastikan ketika kita selip di depan itu bukan tikungan ya. Iya. Jadi kayak gini kan kita di belakang truk pas nih. Kita kan kadang nggak lihat yang sebelah sana. Sambil intip-intip sedikit ke kanan gitu ya. Jalannya disender dulu, rusak kayak. Cor bolong nih, cor bolong. Yo, coba. Lihat dari sana kosong. Apa? Truk neng di. Oh, sana. Ya. Ini kalau dia riting kanan seperti ini, berarti di depan ada, bukan kosong. Mau nyalip dia? Iya. Yo. Terus mulai riting kiri, mepet kiri pelan-pelan, kurangi gas. Ya, sip, mantap. Sip, awas. Ini dia berarti mau nyelip lagi, ya. Jaga jarak, balik gigi 3. Pantura. Mantap. Ya, terus jaga jarak juga. Ini pasti masuk. Kalau di sana dekat, ini masuk, kita mulai riting kiri. Jadi mulai masuk pelan-pelan. Kita masuk tapi sambil lihat truk yang kita selipin ini ya. Jadi jangan langsung motong, tapi kita masuk pelan-pelan, mepet kiri pelan-pelan. Oke. Oke, sekarang kita menepi ke kiri. Saya anggap cukup untuk mental untuk nyelip di Pantura, bisa ya. Oke, kita di depan nanti kita menepi kiri, stop dulu ke kiri. Menepi? Ya, menepi ke kiri. Riting kiri. Kalau menepi berarti kita turun ke tanah, ya, nggak di atas jalan. Cari jalan yang roda halus itu. Ya, ini nih, bisa nih. Masuk kiri. Ya. Oke, kopling. Netralin. Handbrake, tarik set. Mantap. Yo, tos dulu. Sip. Gitu. Oke. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gantian. Oke, gantian Mas Afin. Mas Afin, Mas Faiz di depan.